warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandemi, pandai ekonomi. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan baik dan selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi bersama Ibu Fantia Mailan Setiawan dalam pelajaran ekonomi. Bagaimana? Sudah disiapkan alat tulisnya? Kalau sudah, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Dan jangan lupa isi presensi kalian di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Pada pertemuan ini, Ibu akan melanjutkan materi pembahasan kita yaitu tentang indeks harga dan inflasi. Di mana kali ini Ibu akan membahas materi tentang inflasi, permintaan uang, dan penawaran uang. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini masih terkait dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis indeks harga dan inflasi. Dan kompetensi dasar 4.4, yaitu menyajikan hasil temuan analisis indeks harga dan inflasi. Kemudian, IPK atau indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini yaitu kalian diharapkan mampu pertama, mengidentifikasikan pengertian inflasi, kedua, menjelaskan penyebab terjadinya inflasi, ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis inflasi, keempat, menerapkan cara perhitungan inflasi, kelima, menganalisis dampak inflasi dan cara mengatasinya, keenam, menjelaskan teori permintaan uang dan penawaran uang, dan yang terakhir yaitu menentukan keseimbangan permintaan uang dan penawaran uang. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, apa di sini ada yang masih ingat? Apa sih yang dimaksud dengan indeks harga? Yah, betul sekali. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata suatu barang pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata suatu barang pada tahun dasar. Lalu Ibu juga mau bertanya nih, apa di sini ada yang tahu? Apa sih kaitannya antara indeks harga dengan inflasi, permintaan, dan penawaran uang? Ayo, ada yang tahu? Yah, tepat sekali. Wah, pintar-pintar ya siswa-siswi Ibu ini. Jadi kaitannya yaitu dengan indeks harga kita bisa mengetahui persentase kenaikan harga suatu barang. Kemudian kita juga bisa mengetahui laju kenaikan inflasi yang terjadi di suatu negara. Kemudian kita juga bisa mengetahui jumlah permintaan dan penawaran uang yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, baik anak-anak, pada materi inflasi, permintaan dan penawaran uang ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tentunya Ibu akan menyajikan suatu fenomena masalah yang harus kalian amati, selidiki, dan atasi. Tentunya secara berkelompok, dan pembagian kelompoknya masih sama ya seperti pertemuan kita sebelumnya. Nah, bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan kalian simak video berikut ini. Ingat, jangan di-skip ya. Pernah nggak sih kalian berpikir bahwa uang yang kalian miliki makin lama makin turun? Bahkan rasanya tidak berharga lagi. Sedangkan harga barang makin lama makin naik. Dulu zaman Ibu SD, harga
harga bakso di mas-mas pinggir jalan, satu mangkok atau satu porsinya itu paling cuma Rp5.000, bahkan lebih murah lagi. Di tahun 2020 ini, harga bakso tuh bisa sampai Rp10.000, bahkan bisa Rp15.000 dan Rp20.000 per mangkok atau per porsinya. Kemudian, ongkos angkot ke sekolah SMA ibu dulu hanya sekitar Rp2.000. Sekarang bisa sampai Rp4.000. Selain itu, harga barang dan jasa dari tahun ke tahun terlihat selalu mengalami kenaikan, seperti harga beras, harga bahan-bahan pokok gitu ya di tingkat grosir itu juga selalu naik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, rata-rata harga beras di bulan Januari 2010 itu sebesar Rp6.702 per kilogramnya. Sementara harga beras di Januari 2020 ini bisa sampai sebesar Rp12.343 per kilogramnya. Jadi kalau dihitung-hitung dalam 10 tahun terakhir ini, rata-rata harga beras di tingkat grosir itu mengalami kenaikan sebesar 85%. Selanjutnya, kalau kita bandingkan ketika kita belanja barang dan jasa dengan uang sebesar Rp100.000 pada tahun 2010 dengan tahun 2020, maka kita akan memperoleh barang atau jasa yang jelas-jelas tidak akan sama. Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Kenapa ya harga-harga barang itu naik terus? Dan apa sih penyebab turunnya nilai uang itu? Dan bagaimana hubungannya dengan permintaan uang dan indeks harga? Untuk mengetahuinya, silakan kalian diskusi secara berkelompok ya. Nah, bagaimana? Sudah disimak videonya anak-anak? Tidak di-skip kan? Nah, sekarang silahkan kalian selidiki dan atasi masalah pada video tadi. Kemudian kalian sajikan hasil penyelidikan dan cara mengatasi masalah pada video tadi pada lembar kerja peserta didik yang telah Ibu sediakan. Dan jangan lupa sertakan bukti screenshot kegiatan diskusi yang telah kalian lakukan. Silakan untuk selengkapnya bisa kalian baca pada petunjuk pengerjaan LKPD. Dan nanti Ibu ingin setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di ruang Zoom meeting atau Google Meet yang nanti akan Ibu sediakan. Silahkan, bisa dimulai diskusinya. Kita akan berjumpa lagi nanti. Sampai jumpa anak-anak.